think you got her? Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Setiap petualangan selalu dipenuhi kejutan, dari perburuan harta karun hingga menghadapi makhluk mistis dan pengkhianatan yang tak terduga. Hanya keberanian dan kecerdikan yang bisa membawa mereka menuju kemenangan. Tapi sebelum kita menyelami kisah penuh aksi dan humor ini, pastikan kalian menekan tombol like dan subscribe agar tak ketinggalan review film seru lainnya. Siapkan diri kalian karena perjalanan luar biasa ini baru saja dimulai. Cerita dimulai di Ravel's End, sebuah penjara es yang terpencil, di mana Eugene Darvish dan Olga Kilgore ditahan. Eugene yang dulu adalah seorang harper, kini hanya bisa mengandalkan kecerdasannya, sementara Olga tetap menjadi petarung yang tangguh. Hari itu mereka menghadiri sidang yang akan menentukan apakah mereka bisa bebas. Eugene, dengan gaya khasnya, mulai bercerita tentang masa lalunya, berusaha meyakinkan dewan untuk memberi mereka kesempatan kedua. Dalam kisahnya, Eugene menceritakan masa lalunya sebagai anggota Harper, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan. Namun, segalanya berubah ketika kelompoknya diserang oleh Red Wizards dan istrinya tewas dalam serangan brutal itu. Diliputi duka, ia meninggalkan Harper dan memilih jalan sebagai pencuri. Ia kemudian membentuk kelompok kecil bersama Olga, seorang barbarian tangguh yang menjadi sahabat setianya. Simon Aumar, penyihir muda berbakat tetapi kurang percaya diri, meskipun berasal dari garis keturunan penyihir hebat, serta Forge Fitzwilliam, seorang pencuri cerdik yang ahli dalam tipu daya. Eugene menjelaskan bahwa pencurian terakhir mereka bukan sekadar perampokan biasa, melainkan upaya untuk mendapatkan Tablet of Reawakening, artefak ajaib yang dapat membangkitkan orang mati. Dengan tablet itu, ia ingin menghidupkan kembali istrinya demi Kira, putrinya. Namun harapannya hancur ketika Forge dan seorang penyihir misterius bernama Sofina mengkhianati mereka. Eugene dan Olga tertangkap, sementara Forge melarikan diri dengan seluruh harta rampasan serta membawa Kira pergi. Kembali ke sidang, Eugene dengan penuh percaya diri mengajukan permohonan pengampunan. Namun, sebelum dewan sempat mengambil keputusan, ia dan Olga langsung menjalankan rencana pelarian mereka. Berkat kekuatan luar biasa Olga, mereka berhasil mengalahkan para penjaga dan melompat dari menara penjara ke danau beku di bawah. Setelah lolos, tujuan utama mereka adalah menemukan Kira dan memastikan keselamatannya. Setibanya di Neverwinter, Eugene dan Olga terkejut mendapati bahwa Forge kini menjadi Lord Neverwinter dan tinggal di kastil megah dengan penjagaan yang ketat. Ketika akhirnya mereka berhasil menemui Forge, pria itu menyambut mereka dengan senyum palsu. Namun, Eugene segera menyadari bahwa mantan temannya ini telah sepenuhnya berkhianat. Dengan kata-kata manisnya, Forge meyakinkan Kira bahwa Eugene hanyalah seorang pencuri egois yang tidak peduli padanya. Kira yang telah lama dibesarkan di bawah pengaruh Forge, tampaknya mulai mempercayai kebohongan tersebut. Here she is. You remember Sofina? You're still working with her? Di tengah pertemuan, Sofina tiba-tiba muncul dan tanpa peringatan menyerang Eugene serta Olga. Dengan kekuatan magisnya, ia berusaha menjebak mereka, sementara Forge memerintahkan penjaga untuk menangkap mereka. Namun, Olga menunjukkan kehebatannya dalam bertarung dan berhasil mengatasi para penjaga, memungkinkan mereka melarikan diri. Menyadari bahwa mereka tidak dapat menghadapi musuh sendirian, mereka memutuskan untuk mencari bantuan agar bisa menyelamatkan Kira dan merebut kembali Tablet of Reawakening. Demi memperkuat tim mereka, Eugene dan Olga mencari Simon Aumar yang kini menjalani hidup sebagai pesulap jalanan dengan trik-trik sulap sederhana. Meskipun masih kurang percaya diri dengan kekuatannya, Simon akhirnya setuju untuk bergabung. Mereka juga merekrut Doric, seorang tiefling druid yang mampu berubah bentuk menjadi berbagai makhluk.
Pada awalnya, Doric enggan membantu karena pasukan Forge telah menyerang komunitasnya di hutan. Namun, setelah mengetahui rencana mereka, ia memutuskan untuk berjuang bersama. I'm not doing this for the money. Ketika mereka mulai menyusun rencana untuk membobol brankas Forge, Simon menemukan bahwa sihir pelindungnya terlalu kuat untuk ditembus. Satu-satunya harapan mereka adalah Helm of Disjunction, artefak kuno yang mampu meniadakan segala bentuk sihir. Untuk mendapatkan helm tersebut, mereka harus mencari Seng Yendar, seorang paladin legendaris yang dikenal sebagai salah satu dari sedikit orang yang pernah selamat dari serangan Red Wizards. Pada awalnya, Seng tidak yakin apakah ia harus membantu mereka, tetapi setelah mendengar tentang Sofina, ia menyadari betapa besar ancaman Red Wizards. Ia pun membawa mereka ke reruntuhan bawah tanah, tempat Helm of Disjunction disembunyikan. Namun, perjalanan mereka dipenuhi dengan jebakan mematikan, teka-teki kuno, dan makhluk mengerikan. Salah satu rintangan terbesar yang mereka hadapi adalah naga raksasa bernama Themberchaud. Meskipun tubuhnya lebih gemuk dari naga pada umumnya, ia tetaplah makhluk yang sangat berbahaya. That's one pudgy dragon. Berkat kerjasama yang strategis, mereka berhasil mendapatkan helm dan melarikan diri dari reruntuhan, meskipun harus berhadapan dengan Themberchaud yang hampir memangsa mereka. Sesampainya kembali, Simon mencoba menggunakan helm tersebut, tetapi masih mengalami kesulitan mengendalikannya karena kurangnya keyakinan pada dirinya sendiri. Dengan penuh perhitungan, mereka berencana untuk menyusup ke turnamen besar yang diadakan oleh Forge. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa acara tersebut sebenarnya merupakan kedok bagi Sofina untuk mengaktifkan ritual kelam yang akan mengubah seluruh kota menjadi prajurit Undead Red Wizards. For each and every one of you. Saat mencoba memasuki brankas, mereka menemukan bahwa Forge telah mengalihkannya ke tempat lain. Tidak menemukan jalan keluar, mereka mencari rute lain dan menemukan ruang bawah tanah yang dipenuhi harta rampasan Forge. Namun, sebelum mereka dapat mengambil Tablet of Reawakening, pasukan penjaga menghadang mereka. Forge berusaha meyakinkan Ejin untuk bergabung dengannya dan menikmati kekayaan yang telah ia kumpulkan. Namun, Ejin menolak dengan tegas, sehingga pertempuran tak terhindarkan. Doric berubah menjadi berbagai bentuk hewan, sementara Holga bertarung dengan sengit melawan para penjaga. Di saat yang sama, Simon akhirnya berhasil mengendalikan helmnya dan menggunakan sihirnya untuk menonaktifkan perlindungan Magis Forge. Setelah berhasil melarikan diri dengan Tablet of Reawakening, mereka menyadari bahwa Sofina telah memulai ritualnya. Jika dibiarkan berlanjut, seluruh warga Neverwinter akan berubah menjadi pasukan undead yang dikendalikan oleh Red Wizards. Mereka kembali ke kota untuk menghadapi Sofina. Penyihir itu menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan sihir gelap untuk membekukan waktu dan melancarkan serangan dahsyat. Simon memanfaatkan helmnya untuk menetralisir sebagian sihir Sofina, sementara Doric menyerang dari berbagai sudut dengan berubah menjadi beragam bentuk binatang. Holga bertarung secara langsung, sedangkan Ejin berusaha melindungi Kira. Pada puncak pertempuran, mereka menyusun strategi untuk menjebak Sofina. Saat sang penyihir hendak melancarkan serangan terakhirnya, Kira memanfaatkan jimat sihir pemberian Ejin untuk membalikkan serangan tersebut ke arahnya sendiri. Sofina pun tewas menggagalkan rencana Red Wizards. Namun, dalam pertempuran tersebut, Holga mengalami luka parah. Ejin dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan Tablet of Reawakening untuk menghidupkan kembali istrinya atau menyelamatkan Holga. Setelah merenung, ia dengan berat hati memilih menyelamatkan Holga, menyadari bahwa wanita itu telah menjadi bagian dari keluarga bagi Kira dan bagi mereka semua.
Setelah segalanya usai, Forge berusaha melarikan diri tetapi akhirnya tertangkap dan dikirim ke Revel's End. Sementara itu, Egin berhasil mendapatkan kembali kepercayaan Kira. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk tetap bersama sebagai kelompok petualang, siap menyongsong petualangan baru. Seiring waktu, kota Neverwinter mulai bangkit kembali dari kehancuran dan penduduknya berterima kasih atas keberanian mereka. Dalam adegan pasca kredit, seorang tahanan di Revel's End yang masih menantikan sidangnya menambahkan unsur komedi sebagai akhir yang ringan. Kisah ini menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepercayaan satu sama lain. Apakah menurut kalian tim pencuri ini layak disebut pahlawan, atau mereka hanyalah pembuat onar yang beruntung? Beritahu pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, dalam dunia D&D, satu guliran dadu bisa mengubah segalanya.